SPK KPK, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para inspektur, direktur, pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri, kepala kantor wilayah, dan kepala kantor Kementerian Agama, kepala bagian, kepala subbagian, ketua tim kerja, dan peserta Zoom meeting yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya, hari ini, Jumat 5 Desember 2025, kita dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi implementasi pengolahan konflik kepentingan pada Kementerian Agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk membuka acara pagi hari ini, marilah kita awali dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama laporan vokal poin Stranas PK Kementerian Agama yang akan disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal. Yang kami hormati, Bapak Kastelan SPD MSI CGCAI, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Bapak Haji Khairun Nas. Yang saya hormati, yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi Madya, alhamdulillah hadir bersama kita Pak Dirjen Pendis, saya cek tadi, Pak Prof. Suyitno, Prof. Abu Rahmat, Dirjen Bimas Islam hadir, Ibu Dirjen Bimas Kristen, Bu Jen, Pak Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM, Prof. Ali Ramdhani juga hadir, dan para Dirjen yang lain, Pak Supriyadi, Pak Prof. Dwija, dan yang lainnya yang hadir. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat eselon 2 di tingkat pusat, di kampus yang saya hormati, para rektor atau ketua PTKN beserta wakil rektor, beserta kepala biro, para kepala kanwil, Kemenak Provinsi, beserta para pejabat eselon 3 se-Indonesia yang hadir, dan tak lupa yang saya hormati para inspektur pada Inspektorat Jenderal beserta para pejabat eselon 3 dan 4 di Inspektorat Jenderal dan seluruh hadirin yang berbahagia, yang saya banggakan. Pertama dan utama kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita bisa hadir secara online. Alhamdulillah kami mengundang seluruh pimpinan tinggi Madya, pimpinan tinggi Pratama, dan juga pejabat manajerial tingkat administrator untuk hadir dalam sosialisasi pengelolaan benturan kepentingan pada Kementerian Agama, dan saya lihat ada 1.000 partisipan yang hadir. Alhamdulillah menunjukkan bagaimana komitmen kita bersama untuk mensukseskan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK yang koordinator hariannya ada di KPK RI dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Izin Pak Irjen kami melaporkan sedikit kegiatan ini. Bapak Ibu, tahun 2025-2026 KPK beserta Menpan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri merancang sebuah program namanya Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ada 3 fokus utama, yaitu fokus perizinan dan tata niaga, fokus yang kedua keuangan negara, fokus ketiga adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi. 3 fokus tersebut dijabarkan dalam 15 aksi pencegahan korupsi
durasinya tahun 2025 sampai 2026. Kementerian Agama mendapat 3 aksi, ya 20% dari 15 aksi Stranas PK, dan salah satu aksinya yang kita akan bahas hari ini adalah fokus ketiga, yaitu penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Aksinya kita sebut dengan aksi 14, yaitu penguatan sistem penanganan perkara pidana dan benturan kepentingan. Milestone-nya adalah pengelolaan benturan kepentingan pada Kementerian Agama. Eh, di tahun 2025 ini, Pak Irjen, Bapak Ibu pimpinan tinggi Madya, Pratama, dan pejabat administrator kami sampaikan ada sekitar 4 target milestone-nya. Yang pertama adalah penyusunan peta resiko konflik kepentingan atau conflict of interest pada Kementerian Agama. Ini sudah kita selesaikan di triwulan pertama. Kemudian yang kedua adalah targetnya atau output-nya adalah penataan atau penerbitan regulasi internal Kementerian Agama terkait penanganan konflik kepentingan atau konflik pengelolaan benturan kepentingan atau konflik kepentingan. Dan alhamdulillah ini juga sudah kita selesaikan di triwulan 3 kemarin dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama nomor 506 tahun 2025 tentang pedoman pengelolaan benturan kepentingan pada Kementerian Agama. Dan sampai dengan triwulan 3 atau kami biasa menyebut B09, skor aksi COI pada Kementerian Agama adalah 72,5 dari skor maksimal 100 sampai dengan B12 atau triwulan keempat. Artinya kita semua masih ada waktu sedikit lagi nih untuk sampai pertengahan Desember, tepatnya tanggal 12 Desember nanti, kita targetkan kita bisa dapat nilai 27,5 supaya tahun 2025 ini skor kita bisa 100 pada aksi pengelolaan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Agama. Nah, 27,5 tersebut terdiri dari 2 output. Yang pertama adalah pembentukan pejabat pelaksana pengelolaan benturan kepentingan pada Kementerian Agama. Nah, pejabat pengelola benturan kepentingan ini kami targetkan nanti di tiap unit eselon 1, di 9 unit eselon 1 nanti terbit SK-nya. Kemudian pada seluruh perguruan tinggi ada 76, juga kita harapkan nanti terbit SK pengelola ya, pelaksana pengelola benturan kepentingan pada perguruan tinggi dan SK pada 34 kanwil, sehingga nanti kami berharap ada 120 SK pejabat pelaksana pengelolaan benturan kepentingan. Itu target kami di bulan Desember sampai tanggal 12. Kemudian target kedua ya untuk dapat 27,5 tadi adalah tersedianya modul pengelolaan benturan kepentingan pada Kementerian Agama. Artinya kami sudah siapkan modulnya dalam sebuah sistem SIAPI, sistem informasi pengawasan internal yang ada di Itjen. Nanti target kami adalah seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, dan eselon 3, baik di pusat maupun di daerah, melakukan deklarasi potensi benturan kepentingan dalam sistem atau modul SIAPI tersebut. Izin Pak Irjen, saya coba sedikit menyampaikan target yang nomor pertama tadi ya, terbentuknya SK atau pejabat pengelola konflik kepentingan pada Kementerian Agama. Bapak Ibu, insya Allah setelah Zoom ini kami akan share surat ya kepada seluruh pejabat eselon 1, kemudian pada rektor, ketua PTKN, dan pada Kakanwil. Nah, kami harapkan ini tanggal 10 ya, SK ini sudah masuk ke kami melalui tautan yang kami siapkan.
kami coba membuat SK-nya ini dengan apa ya, template yang kami siapkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada template yang sudah kami siapkan sehingga mudah, cukup sederhana SK-nya. Semua konsideran sudah kita siapkan nanti pada Kanwil seperti apa, pada perguruan tinggi seperti apa, pada eselon 1 seperti apa. Pada intinya susunan timnya ada 3 bagian. Pertama adalah penanggung jawab, Bapak Ibu ya. Jadi penanggung jawab ini adalah KPA. Dalam hal ini kalau di eselon 1 pusat ya Pak Dirjen atau Pak Kepala Badan atau Pak Irjen. Kemudian ketua ya, ketua saya sarankan kalau di pusat sekretaris, kalau di Kanwil, sorry kalau penanggung jawab di Kanwil ya Pak Kakanwil, kalau di kampus ya Pak Rektor atau Pak Ketua. Untuk ketua kalau eselon pusat saya sarankan para sekretaris. Kemudian kalau di Kanwil Pak Kabak TU. Kemudian kalau di kampus ya sebaiknya ketua SPI saja ya, untuk ketua SPI saja karena di kampus sudah ada SPI-nya ya. Saya sarankan itu biar fokus SDM yang mengelola benturan kepentingan. Nah, kemudian ada admin atau anggota, ini bebas boleh 2, boleh 3 karena kan target kita tidak banyak ya. Tahun ini kita hanya target sampai eselon 3, jadi mungkin tidak banyak pejabat ataupun staf yang harus declare potensi konflik kepentingan. Saya sarankan admin atau anggota ini, Bapak Ibu kita punya tim UPG ya, UPG, Unit Pengendalian Gratifikasi di Satker. Nah, ketuanya dimasukkan ke sini, biar dia connect dengan Itjen. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu punya PIC, SKBT, Surat Keterangan Bebas Temuan. Nah, kalau bisa di sini biar connect juga ya. Mungkin juga ada PIC LHKPN atau LHKAN. Nah, itu bisa juga dimasukkan ke sini biar tidak terlalu banyak orang-orang yang masuk dalam tim, tapi yang memang selama ini selalu berinteraksi dengan Inspektorat Jenderal. Kenapa demikian? Karena nanti kami bentuk tim, ya, tim pengelolaan konflik kepentingan pada Kementerian Agama, ya. Nah, nanti ini adanya di Inspektorat Jenderal, nanti penanggung jawabnya pengarah, penanggung jawab Pak Menteri, Pak Sekjen, nanti ketuanya bisa Pak Irjen atau Sekretaris Irjen. Kemudian nanti ada penelaahan nanti Pak Inspektur 5 atau biasa Inspektur Investigasi. Karena aksi Stranas PK pengelolaan benturan kepentingan ini koordinatornya adalah di Inspektur 5 ya, ketuanya Pak Inspektur 5, Pak Haji Ahmadun. Sehingga banyak nanti berinteraksi dengan Inspektorat Jenderal, sehingga anggota ini, adminnya ini sebaiknya saran saya adalah pegawai yang selama ini sudah berkomunikasi dengan Inspektorat Jenderal, misalnya UPG, tim LHKPN, tim SKBT, cukup 2 atau 3 orang atau 4 kalau banyak ya, karena kan kami tahun ini hanya sampai pada eselon 3 yang wajib declare. Nah, ini nanti setelah Zoom kita kirim suratnya, sehingga nanti saya berharap tanggal 10 maksimal SK tersebut, ya kalau bisa tanggal 8, tanggal 9 sudah terkirim, karena kami hanya menargetkan SK pejabat pelaksana ini di tingkat eselon 1, tingkat kampus dan tingkat kanwil. Pak Kepala Kemenak Kabupaten Kota tidak perlu membuat SK, Bapak nanti cukup mendeklar dan adminnya ada di kanwil. Bapak Ibu, yang selanjutnya output yang kita harapkan di Desember ini adalah seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, dan eselon 3 melakukan declare potensi konflik kepentingan ya. Ada 6, misalnya hubungan keluarga, mendeklar. Misalnya Bapak Ibu ada keluarga yang bekerja di Kementerian Agama, ya dideklar namanya siapa, hubungannya apa, kerja di mana, situasinya seperti apa. Itu semua nanti ada di sistem yang sudah kita siapkan. Semua yang kita kerjakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 17 tahun 2024 ya, tentang pengelolaan benturan kepentingan, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Agama nomor 506 tahun 2025 tentang pedoman pengelolaan benturan kepentingan pada Kementerian Agama.
Jadi tahap awal ini yang menjadi target kami adalah pejabat eselon 1, eselon 2, dan eselon 3. Ini menjadi role model, menjadi contoh bagaimana ketika kita terjadi suatu benturan kepentingan. Jadi yang kita isi sementara ini adalah potensi ya. Kalau potensi itu bersifat snapshot, kita potret saat ini. Nanti setelah potensi kita ada satu lagi benturan kepentingan namanya aktual. Ya, kalau misalnya saya contoh sebagai sekretaris ada kegiatan pemantauan ke salah satu kabupaten kota. Ternyata di situ ada saudara saya menjabat di sana. Saya dapat surat tugas ke sana, maka saya lapor dalam aplikasi ada aktual. Nanti kami deklarasi di situ seperti ini oleh pimpinan dianggap wah ini bisa COI sehingga mungkin oleh pimpinan memutuskan untuk saya tidak ditugaskan ke sana. Nah, itu aktual namanya ya. Nanti secara rinci akan dijelaskan oleh tenaga ahli Stranas PK Bu Frida ya hadir bersama kita dan moga-moga kami berharap sebetulnya Bu Aida direkturnya. Nanti ada sosialisasi terkait dengan pengisian ya modul deklarasi atau profiling yang saya ceritakan tadi. Bapak Ibu target kita tidak lama ya, tanggal 12 itu terakhir lapor. Jadi kalau bisa saya berharap nanti declare itu mungkin besok atau hari ini keluar suratnya. Nanti suratnya kami tujukan kepada pejabat eselon 1, eselon 2, dan eselon 3 untuk melakukan declare melalui sistem dan selesai ya tanggal 11 pukul 23.59 gitu sehingga sebelum tanggal 12 kita sudah menyelesaikan semua tagihan di Stranas PK untuk aksi COI pada B12 ya dan nanti kita akan dapatkan lagi target 2026 seperti apa dari Bu Frida dan Bu Aida tentunya. Saya rasa itu laporan kami, Pak Irjen. Saya berharap betul Bapak Ibu, para Dirjen, Pak Kaban, para Direktur, para Kakanwil, para Kepala Biro, untuk bisa berkomitmen nanti melakukan deklarasi COI-nya di modul, kemudian juga para Kasubdit, para Kabak ya, karena menjadi sasaran sampai eselon 3 di pusat dan daerah, para kabit, para pembimas, dan juga para kepala Kankemenak kabupaten kota. Ya, kemudian SK ya, SK pejabat pelaksana pengelolaan benturan kepentingan. Kami harapkan tanggal 10 sudah masuk ke kami maksimal. SK tersebut diterbit tanda tangani oleh para dirjen, para Pak Kepala Badan dan Pak Irjen untuk eselon 1 pusat. Untuk kampus ditandatangani oleh Pak Rektor atau Ketua PTKN. Untuk Kanwil ditandatangani oleh Pak Kanwil. Sementara Pak Kepala Kemenak Kabupaten Kota tidak perlu menyusun SK karena kita belum sampai pada eselon 4 ataupun staf di kabupaten kota untuk melakukan declare. Nanti tahun 2026 jika ada target sampai staf yang potensi atau yang kritis baru nanti Pak bisa kita mintakan SK-nya sampai ke kabupaten kota. Untuk selanjutnya nanti mohon perkenan Pak Irjen memberikan pengarahan, membuka dan juga memberikan penguatan. Kemudian nanti saya berharap dari tim Stranas PK, pengelolaan benturan kepentingan, juga bisa memberikan penguatan dan nanti ada hal teknis disampaikan oleh tim Itjen dan termasuk tim Sistem Informasi Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk menyampaikan, membuat, menyampaikan bagaimana sih mendeklar melalui modul di SIAPI. Terima kasih. Eh, Kami sampaikan juga ke Pak Kapus Datin, kami difasilitasi akun Zoom yang bisa muat sampai 1.000. Atas bantuannya saya sampaikan terima kasih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walidayah, waridho walinayah, wawahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal atas laporan yang telah disampaikan. Peserta Zoom yang kami hormati,
Berikutnya, marilah kita dengarkan arahan sekaligus pembukaan acara oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Yang terhormat, Bapak Hairunas SHMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pejabat JPT Madya di Kementerian Agama. Yang saya hormati para rektor, pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang saya hormati, beserta jajaran yang hadir. Yang saya hormati para JPT Pratama, baik di pusat maupun Kakandul dan para kepala biro yang hadir. Semua peserta yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia, yang mudah-mudahan ini adalah bagian tugas kedinasan kita yang sesuatu hal yang sangat penting untuk kita ikuti bersama-sama. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka upaya-upaya yang kita lakukan di Kementerian Agama dalam bentuk upaya pencegahan korupsi di Kementerian Agama. Juga yang saya hormati rekan-rekan, sahabat saya dari KPK, Ibu Aida, Direktur Monitoring pada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, juga hadir bersama kita yang kami hormati Ibu Frida Rustiani, tenaga ahli Aksi 14 Pengelolaan Benturan Kepentingan Stranas PK, dan seluruh hadirin dan khusus teman-teman dari Inspektur Jenderal, Pak Sekretaris, para inspektur, dan tim IT dan tim hukum yang di Sekretariat Inspektur Jenderal Kementerian Agama yang saya hormati, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita bersama. Kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita, upaya kita untuk Kementerian Agama bebas dari korupsi. Salah satu dari strategi nasional pencegahan korupsi ini sesuai dengan yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, kita harus fokus yang mengamanatkan bahwa sasaran pencegahan korupsi agar dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak. Salah satu bentuk upaya pencegahan ini yang terfokus, terukur, dan berdampak ini, salah satu ikhtiar kita dari ada 15 aksi pencegahan korupsi, salah satunya adalah penguatan sistem penanganan perkara pidana dan benturan kepentingan. Nah, terkait dengan benturan-benturan kepentingan ini salah satu pemicu dari munculnya korupsi yang masuk kategori ranah korupsi. Nah, kita berharap di Kementerian Agama, upaya apapun, sekecil apapun, upaya pencegahan korupsi ini harus kita lakukan. Salah satunya adalah yang menyangkut dengan benturan kepentingan ini. Benturan kepentingan ini sesuai juga dengan dari 15 aksi pencegahan korupsi, salah satunya adalah perkara pidana dan benturan kepentingan atau konflik kepentingan ini. Ini kami dari Inspektur Jenderal sekaligus juga menyampaikan bahwa ini akan menjadi fokus kami ke depan dalam bentuk sasaran pengawasan terkait dengan benturan kepentingan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan benturan kepentingan ini, secara regulasi bahwa ini disesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, kemudian juga sesuai dengan keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Permenpan Nomor 17 Tahun 2024. Terkait dengan Permenpan Nomor 17 Tahun 2024 ini, kita di Kementerian Agama sudah meneruskan dalam bentuk surat keputusan Menteri Agama tentang benturan kepentingan ini. Nah, terkait dengan benturan kepentingan ini adalah bagian dari upaya pencegahan yang harus kami lakukan di Inspektorat Jenderal sesuai dengan arahan Menteri Agama bahwa Itjen
bukan hanya melakukan penindakan-penindakan, tetapi juga lebih dikedepankan upaya pencegahan terkait dengan tindak pidana korupsi di Kementerian Agama. Namun setelah kami lakukan upaya-upaya pencegahan seperti ini, termasuk benturan kepentingan, dan manakala juga masih terjadi praktek-praktek korupsi di lingkungan Kementerian Agama, sesuai dengan arahan Pak Menteri, harus ditindak tegas dan tidak ada ampun dan tidak peduli kepada siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian Agama. Dan untuk diketahui juga bersama bahwa terkait dengan benturan kepentingan dan tindak pidana korupsi ini, kami di Ijen tidak ada tebang pilih, tidak ada peduli dan siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi ini akan kami lakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga dalam hal ini upaya pencegahan korupsi dan juga penindakan korupsi ini, terus terang kami sudah bekerjasama juga dengan aparat penegak hukum, dengan Mabes Polri, juga dengan Kejaksaan, dan juga dengan KPK itu sendiri. Oleh karenanya, saya menghimbau pada kesempatan yang baik ini, upaya-upaya untuk pencegahan korupsi ini harus kita semarakkan bersama dan harus kita gelorakan dengan harapan setelah dilakukan upaya-upaya pencegahan ini, kita berharap tidak ada lagi terjadi korupsi di Kementerian Agama. Bicara tentang korupsi ini, dalam hal regulasi secara sederhana bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dalam hal ini tidak disebut berapa besar nilai korupsinya. Salah satu quote saya pada hari ini saya sampaikan bahwa Rp1.000 pun kalau dilakukan dalam bentuk penyimpangan, dilakukan dalam bentuk perkara diri sendiri dan merugikan keuangan negara, itu juga masuk kategori korupsi. Nah, oleh karenanya saya berharap upaya-upaya pencegahan ini betul-betul bisa kita rasakan manfaatnya ke depan, dan outputnya nanti ke depan adalah tidak ada terjadi korupsi di lingkungan Kementerian Agama. Dan apabila masih terjadi korupsi di lingkungan Kementerian Agama, kami tidak segan-segan juga untuk melimpahkan ke aparat penegak hukum. Di samping sanksi-sanksi kepegawaian yang akan kita lakukan. Sebagai gambaran kepada kita bersama bahwa selama ini ASN Kementerian Agama yang terlibat dan sudah memiliki kekuatan hukum yang inkrah, yang kekuatan hukum yang tetap melalui putusan pengadilan, tidak ada satupun yang lolos untuk tidak diberhentikan dengan hormat. Semuanya sudah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat sepanjang sudah ada putusan yang inkrah terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Selain itu, selagi prosesnya berjalan, apabila seorang ASN Kementerian Agama dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan, langsung diproses pemberhentian sementara sebagai ASN. Dan sampai menunggu putusan inkrah. Kalau sudah keluar putusan inkrah, langsung diproses pemberhentian tidak dengan hormat. Jumlah ASN Kementerian Agama yang sudah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat ini sudah sangat banyak. Kami berharap upaya-upaya pencegahan ini bagian dari strategi dan upaya kita untuk mengatasi dan tidak terjadi lagi korupsi di Kementerian Agama. Nah, terkait dengan tindak pidana korupsi ini sesuatu hal yang kita di Kementerian Agama, sesuatu hal yang sangat tabu bagi kita. Karena berbeda halnya kalau di kementerian lain, dalam lembaga lain melakukan korupsi mungkin tidak sebegitu viral dibanding korupsi yang terjadi di Kementerian Agama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan pengelolaan konflik kepentingan ini, salah satu strategi yang akan kita kembangkan ke depan. Kenapa ini perlu? Strategi nasional pencegahan korupsi merupakan arah kebijakan nasional yang dirancang untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Kemudian, dari 15 aksi pencegahan korupsi ini, salah satunya adalah tentang pencegahan benturan kepentingan. Selain itu juga ada beberapa aksi pencegahan korupsi yang sudah kami lakukan di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, baik menyangkut dengan penilaian kinerja penyedia yang dilakukan oleh PPK, Pejabat Pembuat Komitmen, untuk tahun 2024 atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan penilaian di tahun 2025 ini. Alhamdulillah saya menyampaikan apresiasi penilaian dari PPK kepada penyedia dengan persentase sudah lebih dari 90%. Memberikan penilaian. Ini sesuatu hal yang positif dan ini perkembangan ini sangat signifikan pada laporan triwulan 2 tahun 2025 penilaian PPK kepada penyedia baru 3%. Alhamdulillah sampai dengan bulan Desember ini sudah lebih dari 90%. Begitu juga terkait dengan penilaian SPIP, penilaian SPI. Terkait dengan ini juga sudah dilakukan proses penilaian survei penilaian integritas. Ini juga alhamdulillah Kementerian Agama sudah mencapai hasil
di atas 74%, dan juga salah satu lagi penilaian setelah PK ini yang kami kawal juga di Kementerian Agama di Inspektorat Jenderal, yaitu terkait dengan penggunaan aplikasi, semuanya berbasis aplikasi ini sudah kita lakukan juga pengawalan-pengawalan. Alhamdulillah kita berharap untuk penilaian setelah PK untuk Kementerian Agama kita berharap dan menargetkan dengan nilai di atas 90%. Dan kalau perlu nanti di semua kementerian dan lembaga, Kementerian Agama mendapat predikat yang tertinggi dan paling bagus di antara semua kementerian dan lembaga terkait dengan setelan PK ini. Dan kepada teman-teman yang dari KPK, sekali lagi kami mohon arahan dan bimbingannya nanti bagaimana upaya-upaya kami dalam rangka pencegahan korupsi ini di Kementerian Agama bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan rencana output aksi 14 pedoman konflik kepentingan ini, ada beberapa indikator yang perlu kami sampaikan. Pertama, pemetaan risiko konflik kepentingan di setiap unit kerja, eselon 2. Kemudian peraturan pengelolaan konflik kepentingan. Kemudian bagaimana pengembangan sistem deklarasi atau profiling, dan itu bisa sewaktu-waktu nantinya. Kemudian kita akan bentuk tim focal point, konsultasi konflik kepentingan. Itu ada pejabat pengelola konflik kepentingan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris dalam laporannya. Kemudian nanti akan kita buat laporan evaluasi pelaksanaan benturan konflik kepentingan ini pada sampai pada bulan Desember nantinya itu. Kemudian berikutnya lagi bahwa kita akan berharap pemetaan satuan kerja sebagai sampling penerapan pengelolaan konflik kepentingan, satuan kerja sampling melakukan pengisian daftar kepentingan pribadi dan pemetaan risiko konflik kepentingan, kemudian pembahasan dan penetapan regulasi pengelolaan konflik kepentingan. Kemudian selanjutnya kita akan menetapkan pembahasan dan perancangan konsep aplikasi pengelolaan konflik kepentingan dan pengembangan modul aplikasi pengelolaan konflik kepentingan ke dalam sistem informasi pengawasan internal atau SIAPI yang akan kita uji cobakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam rangka kaitan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, kami di Inspektorat Jenderal sudah merencanakan suatu kegiatan Hakkordia di Kementerian Agama yang insya Allah nanti akan kita laksanakan di tanggal 15 Desember, dan pada saat tanggal 15 Desember nanti juga akan dihadiri oleh pimpinan KPK, dan sekaligus kita juga akan bekerjasama dengan LPSK. Di sana nanti akan kita launching, ada 3 hal yang akan kita launching nanti. Salah satunya adalah modul aplikasi tentang benturan kepentingan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan pemetaan satuan kerja sebagai sampling penerapan pengelolaan konflik kepentingan ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris, dan itu adalah seluruh unit eselon 2 pusat, 5 kantor wilayah provinsi, dan 3 perguruan tinggi keagamaan negeri. Dan terkait itu target di triwulan 1, kemudian begitu juga target triwulan 2 seterusnya, dan beberapa hal yang menyangkut dengan upaya kita pencegahan korupsi di Kementerian Agama ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini sesuatu hal yang sangat penting, bagian upaya-upaya pencegahan dini terkait dengan tindak pidana korupsi yang harus kami lakukan. Dan manakala sudah dilakukan upaya pencegahan seperti ini, dan ternyata masih terjadi tindak korupsi di Kementerian Agama, ya jangan harap ada ampunan atau ada dispensasi dari pimpinan Kementerian Agama. Pesan dari Menteri Agama kepada kami bahwa siapapun pelaku tindak pidana korupsi harus kita berantas habis. Jadi kami berharap kepada semua pimpinan satuan kerja di tingkat pusat maupun juga di perguruan tinggi, di lingkungan Kanwil, agar upaya-upaya pencegahan korupsi ini betul-betul bisa kita implementasikan dalam bentuk kegiatan konkret, langkah konkret, upaya pencegahan korupsi ini. Barangkali itu secara singkat yang bisa saya sampaikan kepada kita bersama, dan saya berharap kepada kita bersama untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan seksama, dan nanti secara detail, secara teknis akan disampaikan hal-hal terkait dengan pengelolaan benturan kepentingan ini di Kementerian Agama. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membacakan bagi yang beragama Islam dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pengelolaan konflik kepentingan pada Kementerian Agama dinyatakan dibuka secara resmi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Inspektur Jenderal atas arahan sekaligus yang telah membuka acara pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, sembari kita menuju acara selanjutnya, silakan Bapak Ibu bisa mengisi link presensi yang telah kami bagikan melalui kolom chat.
Peserta Zoom meeting yang berbahagia, memasuki sesi selanjutnya yaitu materi. Kita akan mulai dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Direktur Monitoring Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, sekaligus Koordinator Harian Stranas PK. Untuk waktu penyampaian selama 30 menit, kepada beliau, Ibu Aida, kami silakan. Baik, terima kasih. Suara saya apa terdengar, Bapak dan Ibu? Terdengar Bu jelas, Aida. Ibu. Jelas Bu Baik, Aida. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya, Bapak dan Ibu. Yang saya hormati para CPT Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Agama, Bapak Irjen Kemenak dan jajarannya, terima kasih Pak sudah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini. Para rektor dan jajarannya yang hadir pada pertemuan kita juga pada pagi hari ini, serta seluruh peserta yang hadir secara daring pada rapat koordinasi Stranas Pencegahan Korupsi dengan Kemenak, terutama hari ini terkait dengan aksi Stranas PK, yaitu aksi pengelolaan benturan kepentingan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Perpres 54 tahun 2018 itu memang memandatkan kepada Sekretariat Stranas PK untuk menyusun rencana aksi 2 tahunan. Nah, saat ini kita sebenarnya telah memasuki aksi 2 tahunan keempat, Bapak dan Ibu, ya ini di rencana aksi tahun 2025 dan 2025 sampai 2026. Nah, pada rencana aksi 2025 sampai 2026 ini telah ditetapkan 15 aksi, Bapak dan Ibu, untuk diketahui bahwa 15 aksi tersebut salah satunya adalah aksi yang saat ini kita bahas, yaitu aksi 14, yaitu penguatan sistem penanganan perkara pidana dan konflik kepentingan, khusus untuk di Kementerian Agama, karena kita memang penanganan perkara pidana itu mungkin lebih kepada pengaduan atau pelaporan, maka cukup intens kita membahas dan melakukan aksinya di pengelolaan konflik kepentingan. Nah, Bapak dan Ibu, pada aksi yang terkait dengan pengelolaan konflik kepentingan ini, Stranas itu sudah menetapkan, Stranas PK itu telah menetapkan 6 target. Ada 6 target yang ditetapkan, yaitu mulai dari pertama, ini adalah sebuah rangkaian bisnis proses yang harus dilakukan dan dijalani oleh Kementerian Agama. Pertama adalah di dalam target ini yang harus ada adalah pemetaan resiko konflik kepentingan di setiap unit kerja Eselon 2. Kemudian Kementerian Agama memperluas ya Bapak dan Ibu, selain Eselon 2 sampai kepada pimpin perguruan tinggi. Silakan saja. Jadi kita ini tahap pertama yang harus kita lakukan memang pemetaan resiko konflik kepentingan di setiap unit kerja. Kemudian setelah itu selesai, lanjut kepada atau secara paralel juga harus disusun regulasi atau peraturan pengelolaan konflik kepentingan itu sendiri. Itu tahap berikutnya. Kemudian yang ketiga, setelah itu maka juga perlu dikembangkan sistem deklarasi dan pembuatan database. Database ini nanti untuk memprofiling, isinya profiling dan sewaktu-waktu bisa kita pakai nanti pada saat proses pengelolaan konflik kepentingan dilakukan. Itu tahap ketiga. Tahap selanjutnya adalah harus ada pejabat pengelola konflik kepentingan. Umumnya nanti di Kementerian Lembaga akan menunjuk vokal poinnya untuk melakukan konsultasi dan konflik kepentingan ini. Ini sudah mulai kita ke arah pelaksanaan dari aksi konflik kepentingan terkait pengelolaan. Kemudian selanjutnya kami juga akan menagih, Stranas akan menagih laporan evaluasi pelaksanaan peraturan konflik kepentingan. Itu dituangkan dalam di bulan-bulan tiap 3 bulan ya Bapak dan Ibu, di Mei 2025, November 2025 yang terakhir. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai gambaran aksi ini
aksi tentang konflik kepentingan ini, aksi 14, ini saat ini dilaksanakan oleh 13 kementerian lembaga. Jadi ada 13 kementerian lembaga yang nanti harus melaporkan dan melakukan langkah-langkah pengelolaan konflik kepentingan tersebut. Ada 10 kementerian di dalamnya, itu ditunjukkan di slide ya. Ada 10 kementerian, ada tambahannya adalah Mahkamah Agung serta Satuan DPR dan Satuan MPR. Jadi ada 13 nanti yang akan melakukan aksi ini. Sebelum sampai ke tahap selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama dan secara khusus kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, di mana Kementerian Agama sampai saat ini telah memiliki capaian yang sangat baik. Jadi Kementerian Agama termasuk yang paling cepat menyelesaikan target 1, yaitu target pemetaan risiko, kemudian target 2, merevisi peraturan terkait dengan konflik kepentingan, karena peraturan yang sebelumnya sudah tersedia, hanya dibutuhkan revisi. Dan saat ini Kementerian Agama juga sudah mulai melaksanakan target 3, yaitu pengembangan sistem dan pembuatan database profiling join-nya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, di lingkungan Kementerian Agama kami ucapkan terima kasih atas kesungguhan ini dan upaya-upaya untuk mencapai target tersebut. Nah, Bapak dan Ibu juga mengingat peserta pagi hari ini sangat masif dan mungkin cukup beragam. Saya akan sekilas memberikan pemahaman terhadap konsep dan aplikasi konflik kepentingan ini dalam ke-ASN-an, karena kami yakin saat mulai kita mengawal pelaksanaan aksi ini, Stranas mengawal pelaksanaan aksi ini, kami masih menemukan banyak sekali ASN yang belum paham dan bahkan dari definisi saja tentang konflik kepentingan ini belum paham, apalagi kalau dilanjutkan dengan pengelolaan terhadap konflik kepentingan. Nah, saya mulai dari definisi, Bapak dan Ibu. Jadi pertama, definisi tentang konflik kepentingan ini sudah cukup jelas sebenarnya dituangkan dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan yang terbaru ada di pasal 1 ayat 1 Permen PAN Nomor 17 Tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan. Untuk sementara, untuk tahap ini, untuk hal yang awal-awal ini adalah panduan pertama COI kita nanti di lingkungan ASN. Jadi pada saat kita bicara tentang konflik kepentingan, panduan utama kita ini adalah Undang-Undang 30 2014 dan Permen PAN RB nomor 17 tahun 2024. Di situ disebut bahwa definisi dari konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dalam kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat dan atau dilakukan. Jadi perhatikan Bapak dan Ibu, di sini ada unsur-unsur kepentingan pribadi yang ada unsur menguntungkan diri sendiri, ada unsur penggunaan wewenang, ada unsur mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan, dan ada unsur tindakan. Jadi Bapak dan Ibu, di situ terlihat bahwa konflik kepentingan definisinya seperti itu. Nah, jadi konflik kepentingan atau konflik of interest ini pada dasarnya bermula dari hubungan khusus yang melekat pada setiap orang. Jadi kalau kita bayangkan teknisnya di lapangan, kejadiannya di lapangan, ini selalu dimulai dari hubungan khusus yang melekat pada setiap orang. Tentu kalau kita bicara tentang hubungan ini merupakan sesuatu yang netral saja, lumrah saja, dan karena pada dasarnya memang manusia itu adalah makhluk sosial. Itu. Jadi sebenarnya bukan masalah hubungannya yang kita permasalahkan, kemudian orang jadi tidak boleh memiliki hubungan khusus, karena memang pada dasarnya itu terjadi secara sosial, itu hal yang lumrah. Namun Bapak dan Ibu, sering ditemukan, kemudian ini kita masuk ke konteks ASN-nya,
kita sering menemukan bahwa hubungan khusus ini kemudian akan menempatkan seseorang pada kondisi konflik of interest, kondisi konflik kepentingan. Terutama ini nanti akan terasa sekali pada orang-orang yang menempati posisi tertentu di dalam pemerintahan. Orang-orang yang memiliki wewenang, orang-orang yang memiliki apa bahasanya ya, kekuasaan atau wewenang. Itu nanti akan terasa sekali bahwa konflik of interest, hubungan kita dengan orang lain, dengan pihak lain itu akan ada muncul konflik pada saat kita menempati posisi tertentu di pemerintahan. Nah, kalau dalam konteks konflik kepentingan ini, jadi kita sebenarnya konteksnya itu ada 3. Jadi konflik kepentingan sendiri ini merupakan sebuah spektrum yang kita perspektifkan atau kita yang akan terjadi mulai dari coy yang dipersepsikan. Jadi coy ini ada yang disebut persepsi, coy yang dipersepsikan, kemudian juga potensial dan aktual. Jadi ada 3 hal dalam konflik kepentingan ini, dipersepsikan, potensial, dan nanti yang sudah menjadi fakta di lapangan itu biasanya aktual. Pengertiannya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau coy yang dipersepsikan itu adalah situasi di mana ada dugaan atau kesan bahwa kepentingan pribadi itu mungkin mempengaruhi keputusan meskipun sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi saya beri contoh coy yang dipersepsikan. Ini memang sesuatu yang masih jadi pemikiran umum gitu, atau pemikiran pihak-pihak tertentu atau persepsi pihak-pihak tertentu, walaupun sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi sekali lagi, coy yang dipersepsikan itu adalah situasi di mana ada dugaan atau kesan bahwa kepentingan pribadi mungkin mempengaruhi keputusan, meskipun sebenarnya belum tentu itu terjadi. Contohnya misalnya, pimpinan KPK di pernah juga ramai di media massa. Pimpinan KPK pada suatu waktu, misalnya pada awal tahun, itu bertemu dengan salah satu pejabat dan berdiskusi terkait dengan masalah lain gitu, di mana kemudian beberapa bulan kemudian pejabat yang berdiskusi dengan pimpinan KPK itu menjadi tersangka gitu. Nah, kadang publik itu bisa mempersepsikan pertemuan pada awal tahun itu menjadi bagian dari bagian dari konflik kepentingan. Padahal bisa saja sebenarnya pada saat pertemuan dilakukan di awal tahun yang bersangkutan itu belum terdeteksi gitu melakukan tindak pidana korupsi. Seringkali seperti itu. Itu contoh saja. Kemudian yang kedua itu adalah konflik kepentingan potensial. Jadi konflik kepentingan potensial ini muncul ketika kepentingan pribadi berpotensi mempengaruhi keputusan atau tanggung jawab resmi pada masa mendatang. Ini sudah mulai ke aksi nih. Jadi coy potensial ini muncul karena sudah ada unsur kepentingan pribadi pada saat yang bersangkutan akan mengambil keputusan potensial. Jadi misalnya pada saat ada pejabat yang menjadi PPK atau pejabat ASN ya, pejabat ASN menjadi PPK atau KPA, kemudian dalam prosesnya ada anggota keluarga yang mengikuti proses tender di sana. Nah, di posisi tersebut pejabat tersebut berpotensi atau memiliki coy potensial karena bisa saja ada kepentingan oleh pejabat itu pada saat memilih peserta tender dengan memenangkan anggota keluarganya tadi. Nah, ini namanya coy potensial. Contoh itu tadi ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah konflik kepentingan aktual. Ini merupakan jenis konflik yang kondisinya ketika kepentingan pribadi secara nyata bertabrakan dengan tugas atau tanggung jawab resmi yang sedang diemban. Jadi ini langsung terlihat di fakta di lapangan, di pelaksanaan kegiatan bahwa konflik kepentingannya muncul dan menjadi bagian dari keputusan. Jadi kalau tadi yang saya lanjutkan contoh dari
yang pengadaan barang dan jasa tadi, kalau yang COI potensial itu mencegah gitu, jadi bisa jadi pengambilan keputusannya itu didasarkan untuk niat kepentingan pribadi memenangkan anggota keluarganya. Kalau COI aktual ya berarti sudah terjadi kejadian bahwa yang menang ternyata memang anggota keluarganya. Itu bisa jadi disebut KPA atau PPK tadi sedang terlibat konflik kepentingan secara aktual karena telah memenangkan anggota keluarganya dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian atau lembaga tersebut. Jadi seperti itu gambarannya Bapak dan Ibu. Kalau kita memiliki pakai derajat gitu, pakai tingkat urgensi mana yang harus dikelola lebih dahulu, tentu dari bawah ya, dari aktual itu pasti harus sudah diantisipasi dan dikelola. COI potensial juga, dan mungkin ke depan COI persepsi ini juga, COI yang dipersepsikan juga harus menjadi bagian dari konflik kepentingan yang dikelola. Nah, di regulasi kita, di regulasi Permenpan RB saat ini memang yang baru digarap adalah di poin COI potensial dan COI aktual. Kami berharap ke depan persepsi COI juga menjadi bagian yang diatur. Nah, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Jadi supaya kondisi konflik of interest ini tidak berkembang menjadi tindakan yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, maka inilah bagian pentingnya. Maka sangat penting konflik of interest ini dikelola dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan penyelewengan kekuasaan. Jadi kita tidak pernah membuat atau menyalahkan kondisi konflik kepentingan, karena tadi sekali lagi di depan saya sudah sampaikan bahwa konflik kepentingan itu adalah situasi yang mungkin muncul dan memang akan muncul gitu pada saat terjadi interaksi sosial. Apalagi kemudian nanti bisa saja ini menjadi masalah kalau itu kemudian melibatkan ASN, apalagi melibatkan pejabat yang memiliki wewenang atau kekuasaan. Nah, oleh karenanya dalam konflik kepentingan ini yang dilakukan memang adalah bagaimana konflik kepentingan itu bisa dikelola dengan baik sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi. Penyelewengan kekuasaan tidak terjadi, pengambilan keputusan yang mementingkan pribadi tidak terjadi, dan aktualisasi dari niat untuk menguntungkan diri sendiri juga atau kelompoknya juga tidak terjadi. Jadi bagian terpenting dari aksi konflik kepentingan ini adalah bagaimana konflik kepentingan itu bisa dikelola oleh kementerian atau lembaga supaya tadi tidak terjadi tindak pidana korupsi melalui penyelewengan kekuasaan atau mementingkan pribadi. Nah, sekali lagi, jadi inti dari COI dalam lingkup atau konflik kepentingan dalam lingkup ASN yang dikerjakan saat ini di lingkungan Kementerian Agama adalah mengenai pentingnya pengelolaan COI supaya tidak menjadi TPK atau tindak pidana korupsi. Tahapan-tahapan yang dilakukan saat ini melalui yang tadi yang juga sudah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, yaitu tahapan melakukan pemetaan risiko, kemudian penyusunan peraturan pengelolaan konflik kepentingannya, kemudian pengembangan sistem deklarasi dan pembuatan database, serta penetapan pejabat pengelola konflik kepentingan, itu semua adalah bagian dari pengelolaan konflik kepentingan tersebut. Nah, bagian paling pentingnya bagi konteks pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Agama dari yang dilakukan saat ini adalah jadi bagian paling penting dari program pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Agama termasuk aksi 14 ini Stranas PK, yaitu pengelolaan COI. Kami berharap jangan sampai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ini sekedar lip service, sekedar memenuhi target yang ditetapkan oleh Sekretariat Stranas.
Bahkan jangan sampai ini semua dilakukan dalam rangka menutupi kejadian korupsi yang sebenarnya. Tadi Pak Irjen sudah menyampaikan panjang lebar bagaimana upaya pencegahan korupsi ini tetap dilakukan, tetapi kalau terjadi tindak pidana korupsi itu juga bukan jadi permakluman. Jadi seluruh program itu harus berjalan gitu. Program pencegahan harus dilakukan secara sadar dan menjadi kebutuhan dari kementerian dan tentu kita harus juga memastikan Kementerian Agama juga harus memastikan bahwa pelaksanaannya nanti akan berkelanjutan, akan sustainable gitu. Jadi bukan setelah Stranas PK selesai mentargetkan target 14 program ini kemudian tahun depan misalnya kalau atau 2 tahun lagi setelah ini selesai ditinggalkan gitu kan begitu. Jadi bagian terpentingnya adalah program ini berkelanjutan. Karena kenapa Bapak dan Ibu hanya dengan cara tersebut maka pencegahan korupsi itu baru akan berhasil sehingga tujuan kita tidak terjadinya tindak pidana korupsi dengan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan itu bisa tercapai. Jadi memang kalau kita bicara tentang tindak pidana korupsi unsurnya dua, yaitu sistem dan individu. Setidaknya dengan melakukan program-program pencegahan korupsi termasuk pengelolaan COI ini, maka upaya sistem itu sudah dilakukan, pencegahan melalui sistem itu sudah dilakukan, sehingga kita berharap TPK tidak terjadi. Jadi sekali lagi kuncinya adalah program harus terus berjalan, harus sustainable, dan menjadi bagian dari kebutuhan organisasi. Demikian Bapak dan Ibu mengawali diskusi hari ini. Kami berharap dukungan tentu dari Bapak dan Ibu di lingkungan Kementerian Agama untuk pencapaian target Stranas PK terutama pada aksi 14 pengelolaan konflik kepentingan. Terima kasih banyak. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih banyak kepada Ibu Aida yang telah memberikan materi tentang pengelolaan konflik kepentingan. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi selanjutnya adalah materi kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal. Untuk waktu penyampaian sama selama 45 menit. Kepada beliau, Bapak Mardhani Ritianto SHMH, kami silakan. Terima kasih Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang hormati Ibu narasumber, yang hormati Bapak Ibu undangan, Bapak Irjen, Bapak Dirjen, Bapak Sekjen, dan Bapak Kepala Badan, Bapak Ibu pejabat eselon 2 dan eselon 3 pada Kementerian Agama. Alhamdulillah, izin pada kesempatan kali ini kami ingin menginformasikan terkait dengan regulasi pengelolaan konflik kepentingan pada Kementerian Agama. Izin kami share screen Bapak Ibu sekalian. Yang hormati Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan oleh KPK tadi, jadi di Kementerian Agama menindaklanjuti Permenpan NP nomor 17 tahun 2025 telah terbit KMA nomor 603 tahun 2025. KMA ini menjadi acuan kita nanti dalam melakukan pengelolaan konflik kepentingan pada Kementerian Agama. Setelah ini mungkin Bapak Ibu akan mendapatkan sesi terkait dengan aplikasi atau modul konflik kepentingan pada aplikasi SIAPI. Nah, untuk mengisi modul tersebut, paling tidak Bapak Ibu perlu membaca KMA nomor 3 tahun 2025 tersebut. Mungkin pada sesi kali ini kami ingin memberikan intisarinya sedikit saja. Jadi ada beberapa hal-hal pokok poin yang mungkin bisa menjadi intisari sehingga akan memudahkan Bapak Ibu dalam mengisi modul aplikasi tersebut. Yang pertama adalah di sini dijelaskan terkait pengertian. Jadi pengertian konflik kepentingan itu seperti kata KPK tadi kita sudah betul mengambil daripada Permenpan RP 13 tahun 2025 di mana pejabat pemerintahan seperti kita semua ada potensi menentukan diri sendiri atau orang lain sehingga wewenang atau netralitas konteks kita menjadi tidak berkualitas. Nah, selanjutnya sekalian tujuannya seperti saya tadi adalah untuk perbaikan tata kelola, penyelenggaraan wewenang oleh pejabat pemerintahan, dukungan kelembagaan instansi pemerintah, meningkatkan kesadaran pejabat pemerintahan, memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mendukung pemerintahan integritas dan memperkuat partisipasi masyarakat bertanggung jawab pemerintahan yang baik. Dalam KMA tersebut disampaikan tadi
sebetulnya ada tiga ya, tapi kita di sini fokus di dua hal yaitu konflik kepentingan potensial dan konflik kepentingan aktual. Jadi konflik kepentingan potensial adalah kondisi di mana kita semua mungkin menguntungkan diri sendiri atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Ini bentuk nyatanya adalah formulir daftar kepentingan pribadi. Kemudian adalah konflik kepentingan aktual, yaitu kondisi di mana kita mungkin sudah mengalami kondisi yang menguntungkan diri kita sendiri nyata dalam pengambilan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan. Ini bentuknya adalah formulir deklarasi kepentingan pribadi. Bapak Ibu, selanjutnya mungkin kami menginformasikan terkait dengan formulir yang perlu Bapak Ibu isi seperti ini, Bapak sekalian. Nah, izin kalau Bapak Ibu membuka KMA 63 tahun 2025, itu terdiri dari 34 halaman dengan 3 format lampiran. Nah, format satu berupa formulir daftar kepentingan pribadi. Ini adalah formulir di mana kita perlu mengisi potensi kepentingan potensial konflik kepentingan terjadi pada diri kita. Kita sebutkan dulu nama, jabatan, unit kerja, instansi dari diri kita. Di sini nanti semuanya akan kita isi dalam bentuk aplikasi, tapi pada prinsipnya yang kita isi ada 6 sumber konflik kepentingan. Yang pertama adalah hubungan keluarga atau kerabat. Di sini Bapak Ibu menuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan kondisi konflik kepentingan yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, atau kewenangan yang dimiliki. Contoh nomor satu, kita ambil contoh umpamanya kita sebagai pejabat pengelola komitmen atau PPK. Nah, kita tulis nama kita. Kemudian ternyata tulis nama keluarga kita tulis. Kemudian hubungannya apa? Ternyata keluarga kita ada yang mempunyai perusahaan atau usaha ATK atau usaha catering. Banyak istri atau mertua, hubungannya istri atau mertua, pekerjaannya sebagai direktur ataupun mungkin pimpinan pada perusahaan tersebut. Situasinya adalah ketika PT atau perusahaan tersebut ikut dalam lelang atau tender di mana kita menjadi PPK. Jadi itu adalah suatu kondisi di mana ada potensi konflik kepentingan yang bisa terjadi karena hubungan keluarga atau kerabat. Kemudian yang kedua adalah hubungan bisnis dan finansial. Di sini adalah kita menuliskan daftar kepemilikan saham atau kepemilikan manfaat serta investasi dalam bentuk lainnya yang potensi menimbulkan kondisi konflik kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, atau kewenangan yang kita miliki. Jadi contohnya kalau tadi adalah keluarga yang kita memiliki perusahaan, saat ini kita sendiri memiliki saham. Umpamanya ada perusahaan ATK atau perusahaan pengadaan barang jasa, kita memiliki saham di situ. Nah, perusahaan berapa persentasenya, apa nama usahanya. Nah, pada saat yang sama perusahaan tersebut mengikuti lelang. Pada saat itu kita sebagai PPK. Nah, itu kita wajib menuliskan potensi kemungkinan terjadinya seperti itu. Kemudian pekerjaan di luar pokok, pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok. Di sini kita menuliskan pekerjaan pokok atau pekerjaan lain yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan kondisi konflik kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, atau kewenangan yang kita miliki. Jadi kita tuliskan apa bentuk pekerjaan kita, kemudian jabatannya apa nama perusahaannya, dan situasi dapat menimbulkan konflik kepentingan. Contohnya mungkin pada saat yang sama kita menjadi dosen juga. Eh, Situasi yang menimbulkan kepentingan adalah kita mengajar justru di saat jam kerja, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kan bisa menimbulkan kondisi konflik kepentingan atau ada pekerjaan-pekerjaan lain yang juga mengganggu pekerjaan kita karena memakai jam kerja yang kita miliki. Kemudian jabatan publik lain yang diemban atau dirangkap atau rangkap jabatan. Ini kita tuliskan jabatan publik lain yang sedang kita emban atau kita rangkap. Mungkin kita sebagai dewan pengawas ataupun jabatan lain pada saat ini. Situasinya ya mungkin pada saat itu kita di pejabat di PTKN, tetapi ternyata juga menjabat sebagai dewan pengawas atau sebagai kita menjabat komisaris di suatu perusahaan-perusahaan yang juga bisa menimbulkan konflik kepentingan. Kemudian yang E adalah hubungan atau afiliasi lainnya. Di sini kita akan menuliskan apakah kita punya terlibat secara aktif dalam organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi nirlaba, lembaga LSM, perkumpulan, yayasan, atau organisasi jenisnya. Jika iya, kita tulis iya. Kemudian kita informasikan apa nama lembaganya, kemudian nama organisasinya,
posisi jabatan kita. Kemudian apakah kita terlibat dalam keanggotaan organisasi profesi, organisasi ikatan alumni, organisasi klub olahraga, hobi, dan sebagainya. Kalau iya, sebutkan apa nama organisasinya. Dan selanjutnya, eh, kita juga tuliskan kita punya afiliasi tidak dengan partai politik, sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian yang potensial menimbulkan konflik kepentingan berkaitan dengan tugas fungsi kita. Jika iya, tulis nama institusinya dan sebutkan hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Yang berikutnya, yang F yang terakhir, apakah kita sudah memiliki rencana pasca pensiun atau rencana setelah kita mundurkan diri? Jika iya, kita tulis apa rencana kita, apa nama perusahaan yang atau kerjaan yang kita buat, kemudian situasi apa yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kemudian seperti Bapak bisa itu adalah kondisi-kondisi yang menjadi potensi konflik potensial. Kemudian kita nyatakan bahwa formulir yang telah diisi adalah benar. Nanti kemudian kalau menggunakan modul kita langsung kita submit Bapak sekalian. Selanjutnya kita balik lagi Bapak sekalian ke slide yang tadi. Jadi saya jelaskan sekalian ada sumber konflik kepentingan yaitu bisnis dan finansial, keluarga atau kerabat, afiliasi, pekerjaan di luar pekerjaan pokok, hubungan dengan rangkap jabatan, penggunaan pengaruh dan atau relasi dari jabatan lama tempat baru. Di sini juga ada adalah penerimaan hadiah gratifikasi atau sumber konflik kepentingannya. Ini adalah bentuk-bentuk sumber konflik kepentingan yang bisa Bapak Ibu masukkan dalam lembaran daftar potensi konflik kepentingan. Selanjutnya sekalian, untuk pengelolaan konflik kepentingan dalam KMA 603 tahun 2025 menjadi 4 tahapan, yaitu pembangunan sistem pengelolaan konflik kepentingan, pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan, pengawasan pengelolaan konflik kepentingan dan sanksi, monitoring dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan. Yang pertama di sini yang saat ini sedang kita lakukan, kita melakukan penetapan pejabat pelaksana konflik kepentingan. Kita sudah melakukan identifikasi manajemen risiko, setelah kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah kita menetapkan pejabat kepentingan baik tingkat pusat maupun di tingkat satker seperti arahan Pak Sekretaris di pembukaan tadi. Kemudian setelah itu pelaksanaannya, kita membuat daftar kepentingan pribadi. Mungkin sesi setelah ini ada aplikasi yang dijelaskan. Intinya daftar kepentingan pribadi itu adalah daftar potensi tadi yang sudah apa namanya kita list, kemudian kita masuk dalam aplikasi modul terkait dengan konflik kepentingan. Deklarasi konflik kepentingan. Nah, jika terjadi atau secara aktual ternyata terjadi konflik kepentingannya, kita akan deklarasi. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara deklarasinya. Kemudian pengendalian konflik kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi kepentingan dan ada pelatihan dari konsultasi penanganan konflik kepentingan. Ini dilakukan oleh mungkin nanti admin ataupun pejabat penanggulangan kepentingan di tingkat satker dan juga tingkat pusat. Langkah ketiga adalah pengawasan pengelolaan konflik kepentingan. Bapak Ibu sekalian izin sebagai pejabat eselon 1, 2, 3 di lingkungan Bapak Ibu sekalian, itu Bapak Ibu berwenang untuk melakukan pengawasan langsung terkait dengan konflik kepentingan dan pengaduan. Mungkin ada tempat Bapak Ibu sekalian pegawai-pegawai yang mungkin ternyata memiliki hubungan saudara di satu tempat atau mungkin punya usaha atau punya rangkap jabatan menimbulkan konflik kepentingan. Itu mungkin perlu hal-hal yang untuk membuat menjadi penghindaran ataupun tidak terjadi lagi Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir adalah monitoring evaluasi kepentingan ini dilakukan oleh instansi pemerintah, di sini oleh Itjen dan juga oleh Bapak Ibu sekalian. Dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Bentuknya adalah kita melihat apakah ada regulasi teknis masih sesuai atau tidak. Kemudian telah dibentuk atau tidak pejabat pelaksana kepentingan. Nanti akan ada monitoring. Jadi Bapak Ibu seperti arahan Pak Ais tadi wajib membuat pejabat pelaksana kepentingan di lingkungan satker Bapak Ibu sekalian. Kemudian apakah sudah memperbaharui ya indikasi MR-nya secara berkala dan capaian tantangan pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan. Habis sekalian izin mungkin kami sini akan informasikan bagaimana Bapak Ibu untuk melakukan deklarasi. Di sini adalah merupakan format kedua daripada KMA 603 tahun 2025. Jadi ketika ternyata dari 6 potensi terjadi itu ternyata terjadi Bapak sekalian. Jadi kita tuliskan mungkin di sini nama saya, jabatan, unit kerja instansi, kita lapor siapa atasan kita, jabatan, unit kerja dan instansi kita. Yang pertama kita jelaskan umur raya mengenai tugas pokok, fungsi atau kewenangan serta keputusan tindakan kita hadapi. Contohnya tadi, umpamanya kita sebagai PPK. Nah, di saat yang bersamaan terjadi Pak, mungkin ada saudara kita ataupun keluarga kita ikut tender atau lelang. Nah, ini kita jelaskan apa namanya apa sih yang menjadi penyebab terjadinya konflik kepentingan. Jadi ada tindakan atau proses pengadaan barang jasa di mana pada saat ini ada perusahaan yang ikut tender lelang. Nah, itu tender lelang itu diikuti oleh perusahaan yang dimiliki oleh masih keluarga kita.
Nah, jelaskan uraian mengenai sumber konflik kepentingan tersebut. Ternyata sumber kepentingan adalah hubungan keluargaan atau kerabatan, di mana ada keluarga atau eh, keluarga saudara kita mengikuti lelang untuk tugas yang kita lakukan adalah sebagai PPK. Kemudian kaitkan sumber konflik kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan keputusan atau tindakan atau pemilihan yang kita lakukan. Jadi kita kaitkan mungkin terjadi barangkali kita memberikan kemudahan atau informasi-informasi yang mungkin memudahkan atau menjadi tidak apa ya tidak berkualitas karena ada informasi yang mungkin jadi lebih dimiliki oleh kekuasaan keluarga atau mungkin menjadi tidak netral dalam menentukan apa namanya posisi tidak netral dalam menentukan apa namanya pemenang lelang Bapak sekalian. Kemudian di sini kita memberikan saran kepada atasan kita mungkin langkah-langkah selanjutnya bisa kita mungkin bisa diganti orang lain atau mungkin diambil alih oleh atasan langsung kita Bapak sekalian. Nah, untuk tindakan yang bisa dilakukan oleh pimpinan, di sini kemudian melakukan telaah atau kajian terhadap laporan deklarasi yang dilakukan oleh kita semua. Ya, atas langsung melakukan telaah deklarasi konflik kepentingan, melihat dari deklarasi yang telah kita buat, kemudian pejabat bisa ketika melihat oh ternyata tidak ada hal-hal yang mungkin merupakan konflik kepentingan. Di sini atasan kita bisa mengatakan bahwa agar kita melakukan tindakan lanjut sehingga dianggap itu bukan konflik kepentingan. Tapi jika itu bukan konflik kepentingan, maka atasan akan melakukan pengambil alihan atau melakukan review. Artinya tugas kita diambil alih oleh atasan. Yang ketiga mungkin tetap dilakukan, tapi ada pembatasan akses sehingga kita menjadi tidak memiliki akses informasi secara terbatas sehingga konflik kepentingan kita bisa di apa namanya bisa dikurangi Bapak sekalian. Izin Bapak sekalian, mungkin itu beberapa hal terkait dengan KMA 603 tahun 2025 yang akan menjadi apa acuan kita dalam melakukan penanganan konflik kepentingan. Selanjutnya setelah sesi kali ini mungkin ada sesi aplikasinya atau modulnya yang akan disampaikan oleh tim sistem informasi. Tapi pada intinya pengisian aplikasi itu tidak terlalu jauh dari apa yang dijelaskan dalam KMA tersebut. Dan juga yang tadi sudah sampaikan tadi, kalau kita sudah membaca KMA-nya, insya Allah akan mudah kita dalam mengisi modul aplikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada Ibu Moderator, Bu Farida. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Mardeni yang telah menyampaikan materi terkait sosialisasi aturan teknis pengolahan konflik. Untuk materi selanjutnya adalah materi terakhir, materi ketiga, yang akan disampaikan oleh Kepala Tim Sistem Informasi SI, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Untuk waktu penyampaian sama selama 45 menit. Kepada beliau, Bapak Muhammad Hafidh Ridnila, STHI, MA, EK, PhD, kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Pak Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian Agama, para pejabat eselon 1, eselon 2, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Saya akan menyampaikan terkait dengan teknis pengisian konflik of interest secara online. Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti akan dikirimkan user dan account. Setelah acara ini selesai, kita akan kirimkan panduannya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membuka alamatnya pada ciapi.kemenak.go.id pada browser Bapak Ibu sekalian, bisa di Google Chrome atau browser lainnya. Kemudian Bapak Ibu akan makan isian NIP atau email, kemudian akan diberikan password setelah masukkan CAPTCHA sesuai dengan yang diminta oleh sistem. Setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke halaman dashboard pertama. Nanti di sebelah kiri Bapak Ibu akan menemukan menu konflik kepentingan sebelah kiri. Nanti Bapak Ibu bisa klik, kemudian masukkan ke menu pribadi, selanjutnya ke menu potensi. Nah, di sini ada dua, potensi dan aktual. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Mardani, potensi itu adalah konflik kepentingan yang belum terjadi, tapi sudah mempunyai potensi atau peluang akan terjadi konflik kepentingan. Bapak Ibu bisa klik potensi. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengisian di sini. Klik tambah. Apakah Anda yakin? Ya. Cari atasan langsung Bapak Ibu. Misalnya saya kasih contoh, Pak Kastolan. Save as draft, klik. Bapak, Ibu, klik tambah.
Atau kalau Bapak Ibu pengen melihat KMA-nya, Bapak Ibu bisa download KMA-nya di sini. KMA yang tadi disampaikan oleh Pak Mardani. Kemudian klik tambah. Apakah Anda yakin? Ya. Castolan. Investor. Nah, di sini ketika sudah jadi, Bapak Ibu pilih Open Detail. Nah, di sini ada uh, 6 ya. 6 kriteria konflik kepentingan. Yang pertama itu hubungan keluarga dan kerabat. Di sini Bapak Ibu diminta tuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang berkaitan dengan tugas fungsi dan pokok. Klik ke bawah. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mempunyai hubungan kerabat dan keluarga di lingkungan Kementerian Agama, Bapak Ibu bisa langsung klik lewati. Ya, lewati. Klik. Kalau misalnya ada, Bapak Ibu bisa masukkan tambah. Nah, siapa kira-kira namanya? Kemudian jenis keluarganya apa? Apakah orang tua, saudara kandung, suami istri, anak kandung? Kita tinggal pilih. Terus pekerjaan sebagai apa? Institusinya apa? Dan kira-kira situasi seperti apa? Misalnya situasinya berpotensi terjadi konflik of interest ketika ada pengadaan barang dan jasa. Misalnya contoh gitu. Kemudian klik simpan. Yang kedua, hubungan bisnis dan finansial. Sama seperti tadi, klik tombol ke bawah sebelah kanannya. Nah, di sini tuliskan daftar kepemilikan saham, manfaat serta investasi dalam bentuk lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan berkaitan dengan tugas pokok. Klik tambah atau lewati. Bisa tambah. Bentuk kepemilikannya saham misalnya. Saham pada perusahaan. Nilainya berapa? Misalnya 200 juta. Nah, nama usahanya apa? PT ABC misalnya. Situasinya apa? Situasinya perusahaan ini akan mengikuti lelang pengadaan barang jasa berupa mebler pada kantor Kemenak Kota A misalnya. Dituliskan di sini. Klik simpan. Kemudian yang C, pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok. Klik ke bawah, misalnya tambah atau lewati, kita pilih tambah. Bentuk pekerjaan lain misalnya sebagai kontraktor. Se- Orang tersebut atau pegawai tersebut sebagai ASN juga dan sebagai kontraktor juga. Kemudian jabatan fungsinya sebagai pimpinan proyek misalnya. Dari perusahaannya CV ABC. Situasi perusahaan ini akan mengikuti lelang pengadaan gedung SBSN pada tahun 2026 misalnya seperti itu. Klik simpan. Jabatan lain uh, sama, klik tambah atau lewati. Misalnya klik tambah, tinggal masukin jabatannya apa. Kira-kira misalnya jabatannya tadi contohkan misalnya komisaris di perusahaan A, institusinya PT ABC, situasinya perusahaan tersebut akan mengikuti lelang pada proyek SBSN misalnya. Klik simpan. Hubungan afiliasi. Ini di sini kita akan diminta untuk mengisi apakah Anda terlibat secara aktif, keanggotaan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, nirlaba, LSM, kumpulan, yayasan, atau organisasinya. Misalnya jawabannya, kita lihat sebelah kanan. Sebelah kanannya ada tombol seperti pensil, diklik, misalnya ya, ya. Masukkan nama organisasinya apa, jabatannya apa, misalnya. Klik simpan. Sama, yang kedua juga sama, keanggotaan profesi ikatan alumni, organisasi klub olahraga, hobi, atau organisasinya. Klik sebelah kanan, ada tanda pulpen, jika ya, klik ya, jika tidak, klik tidak, langsung simpan. Maka di sini akan diminta nama organisasi dan jabatannya. Yang ketiga ini, apakah Anda memiliki afiliasi tertentu dengan partai politik, perguruan tinggi, lembaga penelitian, instansi pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan? Sama, jika ya, apa jabatannya, nama instansinya apa, dan klik simpan. Yang terakhir, rencana pasca pensiun atau pengunduran diri. Bapak Ibu saya klik, kalau sudah kita pilih tanda pulpen sebelah kanan,
Jawabannya ya. Nah, kira-kira jika kita akan memasuki masa pensiun dan kita ingin mendirikan sebuah perusahaan, nah disebutkan nama perusahaannya apa, jabatannya misalnya direktur utama, situasi yang memungkinkan berpotensi terjadi konflik of interest pada pengadaan barang dan jasa, pengadaan ATK misalnya. Disampaikan di sini. Klik simpan. Nah, nanti setelah semua terisi, ya Bapak Ibu tinggal klik kirim. Nah, ketika kirim, nanti akan tersimpan di dalam database uh, sistem informasi pengawasan internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan akan dapat dilihat oleh atasan Bapak Ibu masing-masing. Ini yang potensi. Kemudian yang kedua yang aktual, ketika apa yang Bapak Ibu tulis di potensi terjadi pada kondisi sebenarnya, Bapak Ibu bisa melakukan deklarasi. Di sini Bapak Ibu klik tambah, ya. Nah, di sini nama atasannya siapa, misalnya. Klik tambah, udah. Klik di open detail, klik tambah. Nah, di sini Bapak Ibu bikin pertanyaan. Ada 4. Penjelasan tentang uraian tugas pokok, fungsi kewenangan, serta keputusan tindakan yang dihadapi. Pilih, kemudian dituliskan apa penjelasan tugas pokoknya. Misalnya sebagai PPK, menentukan HPS, nah, dituliskan di sini semuanya. Kemudian klik simpan. Yang kedua, misalnya penjelasan dan uraian mengenai sumber konflik kepentingan yang dimiliki. Sumber konflik kepentingan yang tadi disampaikan ada 6. Nah, misalnya ada hubungan atau hubungan keluarga ya. Hubungan keluarga disampaikan di sini direktur utama pada PT yang akan mengikuti lelang adalah suami misalnya seperti itu. Itu disampaikan di sini. Klik simpan. Yang ketiga, penjelasan dan uraian antara sumber konflik kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan keputusan dan atau tindakan administrasi nah, yang akan dilakukan. Sini sampaikan jika contoh PPK, jika pemenangnya adalah direktur PT ABC dan direktur utamanya adalah masih mempunyai hubungan keluarga, berpotensi terjadi konflik of interest dalam penentuan pemenang lelang misalnya. Yang keempat, pengendalian konflik kepentingan yang dapat disarankan kepada atasan pejabat. Misalnya, Bapak Ibu merasa yakin di situ ada sanak keluarga, Bapak Ibu bisa memberikan saran kepada atasan langsung, mohon keluarkan surat keputusan pemberhentian atau pencopotan jabatan PPK pada proyek pengadaan tersebut misalnya. Itu contohnya, simpan. Jadi di poin 4 ini kita memberikan saran opsi kepada atasan kita. Klik simpan. Nah, semuanya ini akan kita kirim, kemudian masuk ke dalam sistem database Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Database ini akan dikumpulkan dan akan menjadi profiling seluruh pejabat yang akan mengisi pada sistem aplikasi Conflict of Interest ini. Dan nanti setelah acara ini selesai, kita akan memberikan PDF dan linknya, dan nanti kita akan mendapatkan SK admin wilayah dari Bapak Ibu sekalian untuk menentukan siapa yang akan mengelola konflik kepentingan di masing-masing wilayahnya. Mungkin itu Ibu moderator, kita kembalikan ke moderator semuanya. Sekian, wallahualam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Hafiz yang telah memberikan materi terkait sosialisasi pengisian aplikasi konflik kepentingan Kementerian Agama. Peserta Zoom yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Inspektur Jenderal, Sekretaris, para narasumber, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat dalam upaya memperkuat pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Agama. Marilah kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Libur kerja main sepak bola, meski lelah harus olahraga. Konflik kepentingan harus dikelola agar integritas tetap terjaga. Saya Farida Nur Azizah, selaku Master of Ceremony, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dimohon Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, bisa dilakukan pengisian presensi ya Bapak Ibu sekalian. Link presensi sudah kami bagikan di kolom chat Zoom. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya.